Pemanfaatan barang bekas menjadi alat musik perkusi. Oke, banyak yang bertanya kepada saya, gimana sih awalnya membentuk tatalu itu? Mungkin udah sering saya sharing di mana-mana soal bagaimana awal pembentukan tatalu, tapi kali ini saya bakalan coba untuk sharing dari sisi kreativitas ya. Bagaimana sih awalnya bisa kepikiran gitu memakai barang bekas menjadi alat musik perkusi. Oke, jadi ada beberapa poin yang harus kita kuasai ya sebelum kita memakai alat barang bekas untuk jadikan alat musik itu. Salah satunya mungkin ya kita harus mengetahui dulu alat-alat populer perkusi yang ada di dunia. Misalnya alat perkusi yang populer misalnya ya pasti drum ya. Pasti drum, ada djembe, ada conga, ada bongo. Terus belum lagi ada alat-alat perkusi tradisional di masing-masing negara itu pastinya berbeda. Di Indonesia aja kan udah banyak. Di Jawa Barat misalnya, di Jawa Timur, Bali dan lain-lain pasti berbeda. Karena si tatalu itu dibentuknya oleh para drummer. Jadi basicnya drummer. Jadi lebih condong untuk mempelajari drum dulu nih. Drum dulu. Gimana sih bagian-bagian drum itu apa aja? Jadi misalnya ada kick, ada ya atau bass drum, snare drum, tom-tom 1, tom-tom 2, floor, cymbal dan hi-hat. Mungkin itu yang tipe standar ya. Nah, setelah kita paham bagian-bagian drum itu apa aja, baru kita bisa memilih barang bekas apa aja nih yang bisa mewakili atau mendekati karakter dari bunyi si bagian-bagian dari drum tersebut. Misalnya kalau bass drum kan dia mempunyai karakter frekuensi yang rendah gitu. Kalau snare drum dia tinggi, tom-tom middle, drum, cymbal, hi-hat ya seperti itu. Jadi kita harus membayangkan dulu nih, mencari tahu alat barang bekas apa sih yang bisa mendekati karakter si bass drum dulu nih misalnya. Dulu kepikiran pasti suara plastik ya, suara plastik. Tapi kalau plastik itu dari ukuran kecil sampai ukuran besar itu pasti mempunyai karakter yang middle dan low. Karena kita mau mengacunya ke bass drum, jadi kita pilih yang volumenya yang ukurannya lebih besar lah, paling besar gitu. Jadi yang kepikiran adalah drum plastik air. Itu untuk bass drum ya, karakter bunyi suara yang low. Nah, untuk high kita udah beberapa kali mencoba apa aja sih yang bagus gitu. Pertama kita kaleng biskuit, terus drum oli sama tong sampah. Nah, yang paling mendekati dan paling paling enak pemakaiannya ya kita memilih tong sampah yang ukuran biasa yang suka ada di jalan-jalan gitu. Itu suara high yang mewakili karakter snare drum. Untuk middle kita memilihnya drum plastik tapi yang ukurannya volumenya lebih
lebih pendek, lebih kecil dari drum plastik yang sudah diwakili oleh karakter low dari drum plastik yang besar. Jadi kita memilih lebih kecil karena pasti suaranya bakalan lebih mengarah ke middle. Nah, begitu. Jadi setelah kita mengetahui karakter bunyi dari barang-barang bekas tersebut, kita coba dulu mainkan beat standar yang biasa kita mainkan di drum. Misalnya duk tak, duk duk tak. Kita coba ini drum air yang paling besar sama tong sampah, duk tak, duk duk tak. Poin selanjutnya itu rudiment. Jadi teknik pukulan dasar untuk bermain drum dan perkusi. Ada single stroke, ada double stroke, ada triplet, dan paradiddle. Itu 4 basic ini mungkin yang harus dikuasai oleh pemain drum, pemain perkusi, karena itu berfungsi atau gunanya untuk melatih kelenturan tangan, dan nantinya itu dari berbagai macam ritmis itu si rudiment ini pasti bakalan dibawa terus. Itu harus dilatih terus tiap hari sampai batas kecepatan kalian yang paling maksimal. Membuat satu karya tentunya selain rudiment, selain pukulan-pukulan ketukan dasar itu, kita juga harus mempunyai beberapa beat yang harus dimasukkan ke dalam karya tersebut. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan coba belajar berbagai macam beat. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di pemanfaatan barang bekas menjadi alat musik perkusi bagian 2.